Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Septianingrum dari Prodi Akuntansi B dengan nomor NIM 2010142103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan, materinya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Modal kerja adalah suatu unsur yang sangat penting di dalam memulai usaha ataupun mengoptimalkan penggunaan modal kerja perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan tersebut terus berlanjut. Selanjutnya, yaitu sasaran yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja adalah yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar, sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva tersebut. Yang kedua, yaitu meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Yang ketiga, pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang, sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Selanjutnya ada manfaat modal kerja. Manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban pada waktunya, itu secara tepat. Yang ketiga itu memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang kelima, itu memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu memiliki 3 konsep. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yaitu dalam konsep kuantitatif, pengertian modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar, karena konsep kuantitatif mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Lalu yang kedua itu ada konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif, pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang harus dibayar segera dalam jangka pendek. Dengan demikian, maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk membiayai operasi, untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga itu konsep fungsional. Dalam konsep ini, besarnya modal kerja adalah didasarkan pada fungsi dari dana untuk menghasilkan pendapatan. Berdasarkan definisi itu, maka pengertian non-working capital adalah dana yang tidak menghasilkan current income, atau kalau menghasilkan current income adalah tidak sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Misalnya suatu perusahaan dagang tekstil yang menanamkan sebagian dananya dalam surat obligasi pemerintah. Dana yang ditanamkan dalam obligasi tersebut menghasilkan current income, yaitu dalam bentuknya bunga obligasi atau coupon. Sumber-sumber modal, sumbernya itu ada 2. Yang pertama itu modal sendiri, yang kedua itu modal asing atau pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Lalu untuk modal asing atau pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Soal pertama, dari data Bank XYZ bersedia memberi kredit jangka panjang dengan tingkat bunga atau biaya pendanaan 24% per tahun. Modal kerja bulanannya seperti yang sudah tertera, pada bulan Januari itu 6.000, Februari 4.000, Maret 6.000, April 9.000, Mei 7.000, Juni 5.000, dan seterusnya. Kredit jangka pendek dengan biaya pendanaan 3% per bulan itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bank juga bersedia menerima dana simpanan
dengan tingkat bunga simpanan 0,5% per bulan. Yang diminta, yang pertama, berapa sebaiknya rumah sakit di Gadung menarik pinjaman jangka panjang agar biaya pendanaan minimal. Yang kedua itu, berapa total biaya pendanaan dengan keputusan pada jawaban A. Penyelesaiannya, untuk memperoleh nilai investasi optimal, maka secara konsep dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan agresif dan pendekatan konservatif. Pada bulan Januari, itu jumlahnya 6.000, kebutuhan permanennya itu 4.000, jadi jumlah kebutuhan musimannya itu 2.000. Dan seterusnya hingga kebutuhan musiman total 1 tahun itu jadi 33.000. Untuk misalnya pendekatan agresif, kebutuhan dana musiman rata-rata sama dengan 33.000 selama 1 tahun. Jadi per bulannya itu 2.750. Lalu biaya pembelanjaan jangka pendek itu 36% dikali 2.750 itu sama dengan Rp990. Untuk jangka panjang total pendanaan untuk modal kerja itu 24% dikali 4.000 sama dengan 960. Jadi total pendanaan untuk modal kerja itu 1.950. Lalu dengan pendekatan konservatif, berdasarkan pendekatan ini, kebutuhan dana dipenuhi dengan dana jangka panjang sebesar 11.000, yaitu sebesar kebutuhan dana bulan Agustus yang merupakan kebutuhan paling tinggi. Berarti dana disediakan setiap bulan rata-rata sebesar Rp11.000. Dengan demikian, biaya pendanaan sebesar Rp11.000 dikali 24% sama dengan Rp2.640. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman jangka panjang sebesar Rp4.000 dengan pendekatan agresif, maka biaya yang paling kecil dapat dicapai yaitu sebesar Rp1.950. Jika dibandingkan apabila menggunakan pendekatan konservatif sebesar Rp2.640. Apabila menggunakan pendekatan kedua, selisihnya untuk kebutuhan dana musiman rata-rata itu 2.640 seperti yang sudah disebutkan tadi, dan biaya pembelanjaan jangka pendek itu 1.950. Jadi selisihnya itu sekitar 609, jadi selisihnya itu Rp690. Apabila opsi konservatif kedua diambil, maka tambahan pendapatan karena selisih tersebut ditambungkan. Itu 0,5% dikali Rp690 sama dengan Rp3,45 per bulan atau Rp3,45 dikali 1 tahun, yaitu Rp41,40. Jadi total biaya dengan konservatif approach itu Rp2.640. Saving dengan bunga 0,5% itu Rp41,40. Jadi biaya bersihnya itu Rp2.598,60. Kesimpulannya, pinjaman jangka panjang itu dapatkan dengan jumlah Rp4.000, total biaya pendanaan minimum sebesar Rp1.950 selama 1 tahun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.